terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Tentunya kita masih berbincang-bincang dengan Profesor Al-Nupri ya, berbicara tentang sains perkopian ini, Prof. Ini kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, Prof. Ini tadi ngomongin tentang kopi ya, potensi kopi yang ada di Bengkulu ini. Nah, untuk kalau cita rasanya sendiri ini, Prof, cita rasa ada nggak yang unik dan khas untuk bisa dijual gitu, untuk menjual kopi dari Bengkulu ini sendiri, Prof? Baiklah. Jadi kalau berbicara mengenai mutu kopi, itu ada dua komponen, yaitu tentang cita rasa dan aroma. Nah, aroma kopi Bengkulu itu bukan main, sudah good. Asal dan tetap harus memperhatikan tiga. Memang petik merah secara selektif, penjemuran menggunakan lantai jemur atau para-para, dan kemudian pengolahan kopi dengan tepat. Jadi tiga ini harus komponen sehingga mutu itu, aroma itu akan tercipta dengan rasa. Kemudian cita rasa. Nah, kalau berbicara cita rasa, kopi itu tanaman yang aromatik dan sangat terpengaruh daerah lingkungan tumbuhnya. Sehingga kalau kita lihat kopi Aceh, Gayo Mountain, itu karena di dataran tinggi Gayo punya khas tanaman tertentu, sehingga punya ciri khas. Kemudian kopi Kintamani, itu ya, kopi yang ditanam di areal perkebunan jeruk sehingga dia beraroma jeruk, cita rasanya jeruk. Kemudian di daerah Toraja itu dengan tanaman lokalnya, di Wamena juga demikian. Nah itu, nah khusus untuk Bengkulu kalau kita berbicara cita rasa apa, bahwa kebun kopi Bengkulu itu biasanya ditumpang sarikan dengan jahe, kemudian ditumpang sarikan dengan lada, sehingga kopi Bengkulu itu mempunyai ciri khas. Cita rasanya agak pedas, beraromakan jahe, dan beraromakan lada, atau masyarakat lebih mengenalnya sahang. Sahang. Itu Sahang. sahang. Itu ciri khas kita itu. Ciri khasnya. Nah, kalau untuk konsep untuk pemasarannya sendiri seperti ini apa ini, Prof? Karena kan tadi disinggung bahwa orang taunya kopinya kopi Lampung. Betul. Seperti ini, Prof. Untuk konsep pemasarannya sendiri biar dikenal ini ada sebagai kopi Bengkulu, ini sebenarnya kalau dari pandangan Profesor seperti apa? Jadi kan tadi sudah saya katakan, kita Bengkulu ini masuk daerah segitiga kopi, tapi begitu masuk pemasaran nama kita hilang. Kenapa? Pertama tadi, Provinsi Bengkulu ini terutama menghasilkan primer produk. Jadi produk pertama kopi dalam bentuk apa? Kopi biji, kopi pasar, green bean. Nah inilah yang saya katakan tadi, distribusinya dari Kepahyang, dari Curug, dari Lebong, dari sentra kopi Bengkulu Utara, kemudian dari Kaur, dari Seluma. Ini ada ketiga tempat. Yaitu yang pertama ke Lampung, ke Medan, dan ke Dampit, Jawa Timur. Itu pasaran tata niaga kopi kita keluar. Nah, sehingga pada waktu mereka ekspor itu memakai nama daerah masing-masing itu. Nama Bengkulu hilang. Karena kita tadi penghasil kopi biji. Nah, kalau nanti suatu saat kita sudah punya resi gudang di Kepahyang, kemudian pelabuhan Pulau Bae siap, maka ekspornya harus melalui Pulau Bae. Sehingga Green Bean Provinsi Bengkulu itu memakai nama Bengkulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan hanya bermain di primer produk. Kita harus bergerak memasarkan intermediate produk. Apa itu? Kopi bubuk. Ground kopi. Karena masih banyak, kalau kita lihat di jalan, wah itu menurunkan mutu kita. Kemudian pengolahan hasilnya, roastingnya, packingnya. Nah ini kalau itu kita sudah bagus, kita akan menjadi produsen utama kopi bubuk. Dan yang ketiga, final product.
Kenapa kita tidak ciptakan pabrik-pabrik, jadi investor masuk ke Bengkulu, membuat pabrik umpamanya seperti permen kopi, minuman siap saji berbasiskan kopi Bengkulu dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tiga-tiganya dijalankan, pelabuhan Pulau Bayi untuk green bean, kemudian kopi bubuk dan final product itu pemasaran, sehingga kopi Bengkulu meraih nama kembali, dan yakin karena rantai tata niaga semakin pendek, maka nilai yang dinikmati oleh petani akan meningkat. Nah, itu yang kita harapkan juga. Nah, di samping yang kedua, promosi untuk minum kopi. Nah, itu gencar-gencar. Ini bulan puasa kita nggak minum kopi ya. Itu harus gencar-gencar. Jadi kalau minum kopi itu kan sudah ada sekarang ini. Jam yang paling bagus itu ada 3 waktu. Pagi, sore, siang, sore. Nah, itu kalau itu kita ini kan jadi minum kopi yang sehat. Sekarang ini kan kalau kita ambil data itu per kapita itu kita itu baru hitungan 0,5 kilo per tahun minum kopi. Nah, Vietnam itu sudah 1,5 kilo. Jepang itu udah 4 kilo. Nah, kalau bicara Brasil itu udah begitu besar. Nah, jadi kalau kita bisa saja meningkatkan minum kopi per kapita 1 kilo aja 100%, udah berapa ton produk kopi Provinsi Bengkulu tersedot untuk konsumen kopi Bengkulu sendiri. Di samping tadi kalau kita bisa keluar. Jadi itu metode pasar. Jadi pasar green bean melalui Pulau Bayi, kopi bubuk tingkatkan promosinya, di samping menjadi kuliner cenderamata khas Bengkulu, kemudian kita masukkan investasi untuk membuat pabrik-pabrik final produk kopi. Bisa menarik sekali nih, biasa Ya. kita ngomongin tadi dari Universitas Fatfatulainya sendiri, lalu kita sekarang ngomongin tentang dari kopinya juga ya. Ini kita mengundang pakar kopinya juga ini, kebetulan Rektor Fatfatulai ini memang menguasai sekali tentang kopi. Nah, ini sebenarnya pemirsa masih banyak sekali nih yang mau ditanyakan ini ya tentang kopi dengan Profesor, namun keterbatasan waktu ini Profesor, ngerti. kita akan berbincang-bincang di lain kesempatan. Dan pemirsa jangan lupa saksikan sebelumnya, terima kasih untuk Profesor Terima kasih telah hadir datang pada pagi hari ini. Dan satu lagi yang kecil. Ya. Bergerak di kopi, Universitas Fatfatullah itu udah meraih prestasi sangat bagus ya. Kita di bulan Desember itu juara 1 tingkat nasional cupping kopi Arabica yang dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor. Nomor 1 Nomor nasional. 1, wah ini patut diapresiasi Ya. juga ya. Kemudian pada waktu dokumenter film pendek tentang kopi kita nomor 2 dan 3 nasional. Oke, alhamdulillah. Jadi Kalau lokal waktu tes cupping di Kepayang juga kita nomor 1 lokal. Betul, Itu jadi kita nasional doakan. aja kita sudah juara. kita doakan mungkin nanti banyak lagi prestasi-prestasi Ya, kita yang berharap diraih mahasiswa semakin banyak yang berkuliah di kopi di UPP sehingga mutu. Target besar saya untuk meletakkan fondasi di UPP itu terlaksana. terencana. Kita doakan juga sama-sama ya, karena ini juga untuk meningkatkan nama Bengkulu juga ini ya Profesor ya. Profesor juga terima kasih sekali Terima lagi kasih. sudah datang ke sini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.